Oh iya iya, ini. Oke, masuk kan. Dirapikan aja lah, tinggal inilah ya. Karena sudah belajar duluan, bukan karena pinter. Selain pramuka ikut nggak sih yang lainnya? Ikut, namanya ikut, orangnya enggak. Jadi daftar. Oh, namanya ikut. cuma daftar. Kalau tas orang itu kan biasanya isinya apa? Buku, pena. Kalau kami kunci. Oh, itu ya pengalaman dulu. Jadi itu salah satu kesan lah untuk ini ya. Jadi sebagai pembina, karena memang waktu bina pramuka itu di luar jam-jam ini kan, di luar jam belajar. Jadi kadang kita bolak-balik, memang pulang dulu baru pergi lagi ke sekolah tempat bina. Oke, lanjut. Ini sudah kan? Ya. Ini kan tidak ikut persanda, kecewa atau tidak? Oke, sebelum dijawab, jadi dulu pernah tahun 2000 berapa sih itu? 2008 ya? 2008 enggak itu? Oh iya, mungkin. 2008. Kami waktu itu memang 2007 kan kita baru kelas 1 SMA. Nah, 2007 itu enggak ikut kan kita persanda. Nah, itu rombongan ke AS waktu itu berangkat. Nah, ada seleksi tahun depannya persanda itu, enggak tahu, masih ingat enggak Gus? Ingat. Yang kita ada dijemur di itu lapangan. Aku 2 kali. Aku ceritanya itu kan waktu itu 2 kali mau diseleksi. Pertama kali itu waktu itu yang awal-awalnya kelas 1 SMA. Aku sudah ikut. Oh, ikut itu? Aku ikut Oh, sudah ikut sudah pas itu. Tapi bukan ikut persanda, ikut seleksi. Walaupun udah ikut persanda, ikut seleksi. Jadi ceritanya waktu itu kan aku kan baru ikut pramuka. Jadi ada orang berapa yang lulus. Nah, tinggallah 2 calon waktu itu. Aku sama temen yang satunya. Oke. Nah, akhirnya yang dipilih temen yang satunya itu. Nah, aku enggak gol. Mungkin kurang ganteng apa kurang modal, entahlah. Lewat face, ini syaratnya face. Itu kelas 10 SMA dulu. Kelas 11-nya itu yang kita barengan, itu yang kita diseleksi bareng, itu yang sudah diseleksi di apa enggak jadi itu tuh. Iya. Nah, ketika itu memang menjadi event apa ya, favorit lah mungkin ya bagi gudep-gudep yang ya termasuk golongan di gudep pelosok kayak kami dulu di Makarti Jaya. Ya kalau sudah pernah ikut persanda itu luar biasa kayaknya itu. Nah, pernah kejadian seleksi, gak taunya nggak jadi. Nah, ini nih masuk. Tanyanya ke ini dulu. Kira-kira gimana, apa sih tadi? Pertanyaannya, tidak ikut persanda, kecewa atau tidak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Why? Ya karena menurut saya sih yang sebuah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi ngapain mau kecewa? Orangnya memang spiritual banget. Bener tapi kan. Kalau saya kecewa buat saya protes. Benar. Oh ya Allah, ngapa saya nggak ikut? Bisa daripada jadi nanti ngamuk-ngamuk enggak? Bisa jadi nanti kalau saya diperbolehkan ikut, nanti ada sesuatu yang terjadi yang nggak enak. Oke, benar. Tapi alhamdulillah saya selamat. Walaupun nggak ikut ya saya selamat. Berartinya kalau emang ditentukan nggak ikut ya sudah, berarti emang itu yang terbaik buat kita. Sama misalnya hujan. Sekarang misalnya kan ini cerah. Tiba-tiba hujan. Kita protes, kita marah. Ngapa hujan ini kok? Itu kan kita protes terhadap ketentuan Allah. Itu. Luar biasa. Minum dulu. Ini boleh minum? Boleh. Oke. Ya ini memang kita acara yang sabar, santai bareng, dan tidak boleh marah-marah. Sabar. Bismillah. Oke. Jadi itulah ya, intinya tidak kecewa, walaupun malah beliau 2 kali ikut seleksi. 2 kali ikut seleksi. Soalnya kalau saya sendiri memang keaktifan waktu itu di kelas 11. Kelas 2 SMA-nya. Kelas 10 sudah mulai ikut aktif. Jadi ceritanya begini. Saya kan pagi-pagi jam 6 pagi berangkat sekolah, naik sepeda. Jam 7 baru nyampe. Habis itu jam 1 siang pulang lagi ke rumah, jam 2 nyampe rumah.
Jam 2 berangkat lagi ke sekolah, naik sepeda jam 3 lagi berangkat sekolah. Nyampe di sekolah, naik sepeda. Pulang nanti jam berapa? Jam 5. Jam 6 sore baru nyampe. Total kan berapa jam naik sepeda? Berapa jam itu seharian itu? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jaman. 4 jaman. Kalau hitung gabung ini. Iya. 4 jam itu belum becek. Kalau becek bisa nanti sepedanya ditinggal jalan kaki. Nah, itu tuh. Makanya itu berotot. Aduh. Susahnya. Itu dulu mah SMA kelas 1 loh ya, itu kelas 10. Makanya dulu waktu saya ingat betul sama Kak Supri namanya. Saya waktu itu telat. Kak Supri. Kak Supri. Oh, yang tinggi tuh. Yang tinggi besar. Ya. Saya tuh datangnya telat. Pramuka jam 3.30, jam 15.30. Orang lain sudah mulai, saya belum. Saya datangnya telat. Pembina pramuka yang lain marah. Ngapain datang terlambat? Kak Supri tahu kalau saya ini pulangnya ke arah Pari 7 yang jauh. Karena saya kotor, pegel, keringetan, hitam kan. Kata Kak Supri, enggak usah dimarahin Bu, langsung masuk aja, itu rumahnya jauh. Karena rumahnya jauh itu kan, karena orang sampai kasihan melihat saya waktu itu. Jadi rai melah, sudah hitam, kena matahari. Saronnya enggak taunya dah. Oke, baik. Ya, itulah ya. Kalau ditanya masalah persanda, apa ya? Intinya udah kecewa. Udah kecewa intinya. Karena saya pun juga termasuk tidak terlalu kepikiran soal itu. Soalnya waktu itu ini apa namanya tetap berangkat. Mana ada sih? Udah. Aku ikut waktu itu. Melok jadi ini, Bay. Tidak, bukan yang kita tidak jadi itu 2008 kan. Nah, 2009 itu melok, tapi bukan rombongan kita lagi. Nah, waktu itu aku sudah berhenti. Oh iya, tidak aktif lagi, sudah mulai tidak ini. Nah, aku melok waktu itu dengan di sekolah. Melok dengan, kalau tidak salah melok waktu itu tuh Kak As, Puput juga rasanya. Nah, saya waktu itu sudah ikut memutuskan untuk fokus sekolah. Akhirnya memutuskan untuk fokus di sekolah. Oh iya. Karena selama di pramuka, semua pelajaran lupa, nggak ada catatan, nggak ada apa. Kacau juga. Saking ini dengan pramuka. Saking cintanya. Oke, kita lanjut. Tapi nilainya tetap bagus. Nah, itu tuh bagusnya. Pramuka tuh memang bukan yang buruk-buruk banget lah kalau. Oke, lanjut dulu Gus, lanjut dulu. Asmulyadi atau Amir? Ini entah kenapa ada pertanyaan di sini. Jelasin dulu nih siapa Asmulyadi sama Amir ini. Oke. Ya, Asmulyadi yang tadi ya, yang kami sebutkan, salah satu teman kami juga yang alhamdulillah sekarang sudah jadi kades, kepala desa. Orangnya ya memang punya jiwa leader dari zaman kita dulu. Orangnya memang ini apa namanya, selalu jadi pemimpin lah kayak gitu dalam hal pramuka salah satunya. Kemudian kalau si Amir ini juga termasuk salah satu teman kami, keaktifan di pramuka tapi beda sekolah ya Gus ya. Beda sekolah. Dia di madrasah di pondok ya, pondok pesantren. Nah, Asmulyadi atau Amir sama-sama ini orang orang yang aktif sekali di pramuka. Nggak tahu sih ini kok bisa muncul. Jawablah yang mana? Yang mana? Saya pilih Amir aja lah. Soalnya kalau saya pilih Asmulyadi nanti takutnya Asmulyadi nyalon lagi nanti. Oh, betul. No. Kalau saya pilih Asmulyadi nanti dikiranya saya milih dia kan. Nanti nyalon lagi nanti 2 periode nanti. Oke. Kalau begitu enggak usah lah 2 periode kan. Iya. Ber, kalian dipilih Ber. Jadi kau harus nyalon berarti. Oke, lanjut ya. Kau masuk lagi Gus? Tidak. Oke. Di Persemaja peserta atau panitia? Oke. Di Persemaja peserta atau panitia? Oke. Persemaja itu
singkatan ya. Panjangannya Perkemahan Semekarti Jaya. Jadi ada ya, event besar pramuka di kecamatan kami dulu. Ya sempatlah kami juga pernah jadi peserta, pernah juga jadi panitianya, pengurusnya. Nggak tahu kalau sekarang lapor Semaja berapa ya? 436. Kita dulu berapa? 3. Tunggu udah kau. Itu 4 abad yang lalu kayaknya. Oke, jawab dulu deh. Di Persemaja peserta atau panitia? Dua-duanya pernah. Enggak, maksudnya arahnya lebih enak kemana? Oh, enaknya. Jadi peserta, peserta. atau ngapo? Karena kalau peserta kan tinggal ikut. Makan yo, tinggal makan. Masak kan, tinggal. Kalau makan masakan Herianto kan? Iya, pedes mati lah. Herianto. Coba Her. Oke, enggak apa. Cerita. Makannya itu nih. Enggak aja. Pokoknya ngapo. Kan dia milih peserta kan? Peserta. Enggak ngapo. Enaknya jadi peserta itu kan karena tinggal ikut. Lomba apa? Ayo. Lomba apa? Ayo. Pulang ke kemah, siapkan apa? Siapkan tenaga, ikut lagi. Oke. Tanggung jawabnya lebih sedikit. Biasanya kalau panitia repot bener. Jelas sih repotnya tuh mana. Ya kan kebetulan waktu itu jadi lurah. Oh iya. Oh lurah ya? Iya. Lurah perkemahan. Kebetulan waktu itu jadi lurah, jadi repot. Aparat. Ngurusi perkemahan semua. Keamanannya, nanti takut ada apa gitu kan. Banyak lah yang diurusi, tanggung jawabnya lebih besar. Iya, lurah ada sih. Pak Lurah. Kalau saya enggak, saya orang di kecamatan. Stop kayak gitu. Pak Lurah, entah apa kabar Bu Lurah ini hari. Bu Lurah siapa sih waktu itu? Lupa apa namanya. Lupa nama Bu Lurah. Lupa namanya. Aku juga lupa masalahnya. Bu Lurah itu Yulita dah. Oh, Yulita. Yulita. Nah, Ade Hasbullah itu sekretaris lurahnya. Oh, Ade waktu itu dia nih. Di Pak Lurah, Yulita, Bu Lurah. Aku sekretaris aku Ade Hasbullah. Yulita sekretarisnya Nureni. Nureni pun Nurhaini apa namanya, lupa. Oke. Ada Hasbullah ya ini dulu. Bener ada sebulan dulu. Kalau enaknya jadi peserta, kalau jadi panitia itu repot benar. Ya sih, kalau peserta itu kan kita memang tinggal ya apa kegiatan ikut, apa kegiatan. Waktu itu juga lomba kan, kegiatannya lomba-lomba. Jadi peserta waktu itu 2000 berapa tuh? 2007 dah. Peserta 2007. Yang jadi panitia itu 2008. Mungkin lah. Itu sudah 4 abad yang lalu. Lupa ya? Lupa sudah. Oke. Yep. Jadi jadilah peserta. Oke, tidak masalah. Itu ada kesan masing-masing. Itu udah sambil cerita. Oke, lanjut. Mengapa berhenti dari pramuka? Sebenarnya tidak bisa berhenti dari pramuka, sama kayak guru. Itu. Sama kayak guru. Oke. Jadi kalau ada guru. Perjelas dulu. Mengapa berhenti dari pramuka? Ya. Oh. Ya. Oke. Sebenarnya tidak bisa berhenti dari pramuka. Tidak bisa berhenti dari pramuka. Kenapa? Karena memang pramuka itu kan apa ya? Kegiatan sehari-hari gitu loh. Nah, itu. Apa yang diajarkan pramuka itu ya kegiatan skill hari-hari gitu, skill hidup, sama kayak guru. Guru itu kan kalau ada guru mau berhenti, bukan berhenti sebenarnya, istirahat. Nanti kan suatu saat bisa ngajar, dimanapun bisa ngajar, di sekolah. Pramuka juga kayak itu. Pramuka itu bukan harus ikut. Pramuka itu kita bisa melakukan aksi seorang pramuka itu di rumah misalnya. Kan harus, kalau pramuka secara ofisial mungkin bisa berhenti. Tapi kalau pramuka yang maksudnya apa ya, mungkin perilakunya atau akhlaknya atau darahnya itu, ruhnya itu tidak bisa berhenti.
Nah, itu Bener. itu tuh. Nggak bisa. Akhirnya saya dapat jawaban itu. Karena memang hampir rata-rata siapapun yang saya ajak ngobrol kayak gitu, dia udah tidak lagi aktif di kepramukaan. Tapi memang dia tidak bisa mengatakan bahwa pramuka itu saya berhenti kayak gitu. Karena memang ya aktivitas itu ada apa nilai pramuka di dalamnya itu kan. Misalnya dengan kebersihan, cinta alam itu kan diajari waktu di pramuka dulu. Jadi memang ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mantap lah. Jadi kayaknya nggak bisa. Kalau pekerjaan bisa. Mungkin saya dulu akuntan, alih profesi jadi apa? Jadi pembalap sepeda motor misalnya. Bisa berhenti. Tapi kalau pramuka nggak bisa. Nggak ya? Wih, mantap. 2 jempol. Luar biasa. Oke, lanjut. Masih banyak dah sih? Tinggal 3. Hal berkesan di pramuka. Nah, ini sebenarnya simpel lah. Dari tadi kita udah bahas kesan-kesan, tapi mungkin ada yang lebih nggak pernah terlupakan gitu. Apa lah? Tidak pernah terlupakan. Kalau orang ditanya tentang apa hal yang berkesan di pramuka, kebanyakan orang jawab tentang kejadian. Kejadian. Saya pernah begini, saya pernah begitu. Wah, mungkin diceburin di sungai. Kalau aku enggak. Yang berkesan di pramuka itu apa pembelajarannya. Sebelum aku masuk pramuka sama sesudahnya. Yang paling berkesan itu apa ya? Confidence-nya. Kepercayaan dirinya. Itu yang paling berkesan. Yang dulunya aku enggak punya, sekarang setelah pramuka ada. Sangat berkesan. Dia lebih kepada efek, dampak. Efeknya dampak. Apa yang didapat di situ? Apa yang didapat Soalnya dari kalau pramuka? cuma sekedar kejadian, tidak perlu kita ikut pramuka bisa dapat kejadian. Misalnya naik motor nyemplung ke got, itu kan tidak perlu ikut pramuka. Benar. Bisa ini kasih ini Gus. Apa namanya? Tadi kan ngomongnya lebih kepada itu kan dampak efeknya. Apa yang didapat dari pramuka itu? Ya tadi, yang pertama mungkin confidence, kepercayaan diri. Percaya diri. Dulu itu kan kalau istilahnya orang-orang dulu tuh culun atau apalah, kurang pergaulan, kuper, malu, jadi kurang tidak bisa mengekspresikan diri sendiri atau apalah jadinya tidak punya banyak teman. Tapi setelah ikut pramuka itu kan lebih percaya diri. Benar. Organisasinya lebih bisa banyak lah pokoknya. Tapi aku juga memang ngerasa itu Gus, jujuran baik waktu di era kita sekarang ini, termasuk di dunia karir juga, begawe itu ya, kadang kita kadang jadi yang maju cak itu. Nah, misalnya ada pertemuan apa kayak itu yang disuruh ngomong itu kan. Kadang termasuk mungkin di kuliah juga dulu. Iya, itu di kuliah. Di kuliah itu kan ngobrol, diskusi segala macam itu. Kalau kita tidak melok pramuka dulu, tidak tahulah macam mana kalau harus berhadapan dengan orang yang mungkin juga tidak pernah ketemu. Terus mungkin dia orangnya memang lebih pendidikan segala macam. Jadi alhamdulillah memang pramuka ini nolong kita. Sangat bermanfaat lah intinya. Iya, sangat luar biasa lah, membantu kita dalam hal kehidupan selanjutnya kayak itu kan. Mantap lah ya. Masya Allah. Itu tuh baru yang namanya berkesan. Iya, karena orang-orang biasa memang benar tuh Pak. Kalau ditanya kesannya apa ya nih, dia pasti ngomong, aku dulu ketemu misalnya, aku dulu misalnya jatuh, kecelakaan, dapat ini dapat itu. Nah tapi secara tidak langsung dan memang itu tuh tidak terfikirkan, cuman itulah yang didapat sebenarnya. Iya benar. Sangat berkesannya di situ. Soalnya kan kalau mau cuma sekedar kejadian-kejadian ya tidak perlu ikut pramuka. Iya benar. Yang lain juga bisa. Oke.
Tinggal 2. Ini berapa sih? Psiko 2, 3, 4, 5, 6. 7 yang ini. Pramuka atau Paskibra? Oh, bentar. Paskibra. Pramuka atau Paskibra? Paskibra adalah salah satu ini juga ya, salah satu organisasi juga waktu di SMA dulu. Ya, apa namanya? Lumayan juga kan, tiap tahun tuh 17 Agustus kan ini terus pasti ada pemilihan. Dan setahu saya beliau ini juga anggota Paskibra. Bener. Coba dijawab. Kalau Paskibra secara school, aku enggak terlalu seneng karena monoton. Oke. Tapi kalau Paskibra secara pelaksanaan di Paskibra itu ya lumayan berkesan juga. Tapi tetap pramuka. Tetap pramuka. Karena kan Paskibra cuma 2 minggu. Paskibra cuma 2 minggu. Oke. Memang ada pelatihannya kayak apa jiwa korsa, apa bagus, bener. Apa ya, kedisiplinannya, fisiknya dilatih, kebersamaannya banyak hal positif lah, walaupun hitam. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi karena cuma 2 minggu ya akhirnya, yang pertama dia 2 minggu, cuma 2 minggu pelatihannya waktu itu. Yang kedua tidak semua orang bisa menikmati. Kebetulan aku lahirnya tinggi, jadi akhirnya bisa menikmati. Tapi kan yang saya maksud itu kan kenapa saya milih pramuka, karena dia panjang, berkepanjangan. Yang kedua semua orang kena. Tapi kalau Paskibra itu kan jadi ada syarat. Sebentar ada syaratnya. Mohon maaf kalau misalnya agak kurang beruntung kan, jadi tidak bisa ikut kalau agak kurang memenuhi syarat. Jadi banyak-banyak minum susu lah. Saya Makanya, juga hampir dulu dapat. Saya hampir juga tidak dapat. Soalnya saya dulu pendek. Beliau ini tingginya cepet. Dulu cuman kayak gini. Waktu SMP dulu ini memang rasa. Makanya saya pilih pramuka. Pramuka. Tapi memang sih kalau di pramuka itu kan, ya kalau Paskibra dia memang fokusnya gerak jalan, baris berbaris. Tapi di pramuka ada juga baris-baris LTBB segala macam ada. Nah, pramuka tuh komplit. Ya? Jadi kayak telur. Sayap ayam ada, paha ayam ada, cekernya ada, telur. Telur lah. Pramuka bagaikan telur. Pramuka bagaikan telur. Oke, jadi pramuka. Tapi Paskibra juga termasuk mewarnai lah. Oh, itu keren. Mewarnai lah. Apa ya, daripada kita... Paskibra 2000? Aku dari kelas 10 dapat Paskibra. Iya, dulu kau di ini. Makanya aku agak hitamnya ekstra, soalnya 3 tahun. Tapi kata dulu ini, Gus ya? Paskibra di desa dulu. Desa, gara-garanya aku demam. Pas diseleksi, aku demam. Yang kecamatan? Pas aku masuk seleksi lagi yang ke desa, langsung tunjuk sini. Ya kan aku kalau juga tinggi waktu itu kan menonjol di situ. Oke. Pas tahun depannya aku kebetulan tidak demam. Jadi langsung sini. Masuk. Ya itu tadi. Oke. Kebetulan. Oke, lanjut dulu. Kesan di DKR. Oke, nanti dulu. DKR itu singkatan dari Dewan Kerja Ranting. Nah, dulu selain pramuka itu latihan di gugus depan di sekolah, selain juga membina, kami juga pernah aktif di apa sih namanya kalau DKR itu? Gugus kerja. Ya pokoknya ada semacam organisasi lagi di dalamnya. Ya mengurus kegiatan-kegiatan yang di ranting lah ya, di ranting waktu itu. Nah, beliau ini juga anggota Dewan Kerja Ranting Kecamatan Makartijaya. Tadi apa sih pertanyaan, Gus? Kesan di DKR. Kesan. Masih kekesan juga sih. Kesan di DKR. Apalah? Kerja keras. Contoh deh. Kerja keras. Banyak. Jadi ceritanya waktu itu kan waktu kelas berapa itu? Aku belum
belum ikut anggota DKR. Waktu itu belum. Belum. Tapi sudah diajak kerja sama Kak Asmul. Kak As waktu itu sudah DKR? Beliau sudah DKR, aku belum. Tapi aku ikut sama dia. Jadi anak ayam kemana-mana. Diajak ikut, nyemprot, apa gitu lah kan. Sedangkan kalau di DKR itu kan diajak, intinya nama Dewan Kerja. Bukan Dewan Nyantai, Dewan Santai, Dewan Selfie, bukan. Dewan Kerja. Emang harus kerja lah gitu. Saya waktu itu belum DKR, sudah diajak kerja dan mau kerja. Akhirnya kemudian waktu seleksi di Dewan Kerja, pertama memang nilai saya paling tinggi, itu pengakuan dari Kak Jul Kifli. Nilai? Kan tesnya ikut seleksi. Oh iya, waktu seleksi. Nah, itu waktu saya sampai Kak Jul Kifli ngasih uang 10.000 sama saya. Sebagai tanda selamat, nilai saya paling tinggi. 10.000. 10.000. Makasih ya Pak, alhamdulillah berkesan. Aku ingat terus sampai sekarang. Oke. Walaupun cuma 10.000, tapi untuk kelas SMA itu kan beli bensin liter 2 liter. 10.000 di zaman itu, zaman berapa abad lalu itu luar biasa. Apalagi untuk kelas anak SMA kan. Oke. Jadi nilainya paling tinggi dan emang sudah pernah diajak kerja, makanya langsung diterima. Jadi udah tau lah job-job DKR itu kayak gini. Sedangkan kalau di DKR itu kan yang dicari yang mau kerja, bukan yang pinter. Ya kan Kak Sapri tahu lah. Di DKR itu yang dicari yang mau kerja, bukan yang pinter. Ada yang nyantai-nyantai pinter, sok pinter semua, nanti tidak ada yang kerja, susah kan. Benar. Yang dicari itu yang mau kerja, pas-pasan ilmunya nggak apa, yang penting mau kerja. Nyemprot itu kan harus pinter. Kan kerjanya nyemprot, nyari uang untuk kegiatan pembiayaan, apalagi bikin WC itu kan nggak perlu pinter-pinter bener, nggak perlu harus apalah banyak gitu, penting mau kerja. Ini bukan majelis ulama, bukan ini. Yang penting mau kerja. Ya, kesannya itu ya harus kerja keras. Ya karena memang waktu itu kalau mau kegiatan memang benar-benar mandiri. Dari segi pemerintahan tuh ya cuman pemberian izin aja kayak gitu kan. Kalau misalnya mau ngadain perkemahan, oke, diizinin ya. Cari uang lah sendiri untuk kegiatannya. Lalu kemudian mau persiapan bumi perkemahan itu ya perlu tenaga ekstra, dan waktu itu DKR itulah yang bergerak untuk ini. Bener-bener kerja. Kerja bener. Soalnya saya juga aku ingat Gus, waktu Persemaja keempat itu, 4 apa ya? Yang kita lah DKR. Kita yang DKR. Aku buat apa tuh? Gapura. Kerja bener itu. Itu luar biasa lah kalau diingat-ingat zaman itu untuk mensukseskan satu kegiatan yang kalau dapat kabar sampai sekarang masih. Kemah itu masih. Kemarin sempat kita balik yuk. Apa? Kita Ya enggak tahu, nunggu kabar. Kita terima undangan. Masalahnya kayak ini, penggerak atau motor lah ya, Pramuka Makarti itu ada di Pak Jul. Pak Jul ada sekarang? Pak Jul kondisinya sekarang di Palembang. Kemarin dapat kabar habis pemilihan dia tuh, musran musyawarah ranting kayak itu, pemilihan kuaran. Kabarnya Pak Budi tidak lagi. Kira-kira kalau aku balik ada yang kenal enggak? Kalau ngomong ada yang kenal. Kalau ada yang kenal itu balik. Tang. Nggak tahu lah. Kaget tanya. Kan nanti lah insya Allah kalau misalnya ada waktu nanya dengan Pak Jul. Gak kerasa Pak Jul udah ditinggalin nih sih. Oke, nanti kita bisa ini. Tapi ketua DKR beberapa tahun ini mungkin siapa namanya itu? Siapa ketua DKR sekarang? Tahu. Kemarin kesempat ketua DKR itu murid aku dulu. Oh, murid? Oh, yang cewek? Iya. Nurbaiti? Iya, Nurbaiti. Nurbaiti lah, tidak lagi kayaknya. Itu sudah 20 tahun yang lalu kayaknya.
Oke. Itulah lagi nginget-nginget masa-masa ini. Jadi apa ya? Ya itulah dulu pernah berkecimpung di dunia Dewan Kerja. Ya alhamdulillah bisa jadi ini juga, bisa jadi pengalaman-pengalaman luar biasa. Oke, masih ada? Habis. Ya. Oke. Sudah habis air zam-zamnya. Oke, ini udah berapa ini nih kita ngobrol nih? Berapa jam? Ada setengah jam lebih. Lebih. Oke lah, baik. Mungkin itu dulu kakak-kakak, teman-teman. Hari ini memang sudah menjadwalkan pengen ngobrol sama teman lama, teman saya dari SD. Dari SD. Dari SMP. Dari SMP. SMP pun kenalnya itu waktu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 1 itu belum. Cuma pura-pura enggak kenal. Pura-pura waktu itu. Kelas 2 ketemu ini satu kelas. Nah, kelas 3-nya sekelas lagi. Kelas 3 ternyata baru tahu karena sama-sama konyol. Ternyata sama-sama dulu sama-sama jaim. Oh iya. Masih sama-sama konyol. Diem-dieman. Ternyata sama-sama konyol ya udah. Karena beliau ini jauh rumah jauh dari ini. Kalau rumah saya kan nggak terlalu lah kalau dari SMP dulu. Ketemu SMA lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi, malah kadang nginep di sekolah. Itu ini dulu cerita inilah ya. Nanti lagi. Keaktifan dulu. Ya itulah tadi ngobrol-ngobrol singkat santai bareng kali ini dengan Agus Setiawan. Saya boleh itu nggak? Boleh pesan nggak? Boleh pesan apa ini? Kok boleh. Ini silahkan. Ini untuk yang kakak-kakak pramuka yang selanjutnya ya, yang baru mulai kan apa ya? Yang namanya pramuka itu kan saya ambil contoh dari Pancasila. Oke. Pancasila pertama itu yang pertama apa? Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia seolah-olah pemimpin kita dulu para pendiri negara ini memberikan kode bahwa sebelum kalau kita mau jadi manusia yang adil dan beradab harus jadi manusia yang bertuhan. Gitu. Makanya kemudian sila ketuhanan ditaruh di pertama. Setelah kita manusia bertuhan baru bisa jadi manusia yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita tidak bisa jadi manusia yang adil dan beradab kalau tidak bertuhan. Artinya apa? Pramuka seharusnya lebih religius. Gitu. Mantap. Karena memang dasar dharma yang pertama pun sila ketuhanan juga kan? Juga. Karena unik hebatnya Pancasila itu. Setelah kemanusiaan yang adil dan beradab, baru sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya apa? Tidak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak manusia yang adil, tidak bertuhan, tidak beradab. Oke. Artinya bertuhan dulu. Setelah bertuhan, baru kita bisa di manusia yang adil dan beradab. Setelah kita manusia yang adil dan beradab, baru bisa bersatu. Apa tujuan bersatu? Untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk bermusyawarah. Tujuannya bermusyawarah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dimulai dari ketuhanan dulu. Dia ini saling ada keterkaitan. Jadi satu dulu, kalau sudah selesai baru dua. Syarat untuk jadi dua satu dulu. Syarat untuk jadi 3, 2 dulu. Syarat untuk jadi 4, 3 dulu. Tujuannya di 5 nanti. Jadi intinya pramuka itu harus kayak itu. Harus seperti itu. Pancasila ya. Pancasila. Wah, keren ya. Bagus. Itu kami juga sangat setuju karena memang pramuka ini alhamdulillah memang bisa dijadikan pendidikan kayak gitu. Salah satu pendidikan non formal di samping ya aktif sekolah kan yang formalnya kayak itu kan. Karena memang juga kondisi saat ini sudah zaman era ya aktifnya media sosial kan.
mulai nilai-nilai yang seperti itu sudah mulai hilang. Apalagi COVID lah, perkumpulan kerumunan itu sudah dilarang kan. Nah jadi janganlah lepas dari yang tadi kayak beliau sampai ini, ya bertuhan, kemudian ya sampai nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Itu yang bagian itu aku serius. Ya. Yang terakhir tadi. Kalau yang dari awal saya ada Oke, bagus sekali. Terima kasih Kak Agus, luangkan waktu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kami senang lah bisa ini silaturahmi lagi. Kapan-kapan mungkin kami boleh main-main lagi ke sini. Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Oke, karena memang sebenarnya itu baru segelintir sekali yang diceritakan kita obrolin tadi. Kita belum tahu gimana sih dulu waktu sering bolak-baliknya dari sekolah ke rumah, kemudian di perjalanan tuh ada cerita banyak sekali, dan itu baru satu tema, belum yang ke pramukanya. Kita Paskibra tadi ada disebut, Paskibra belum kita bahas tuntas. Dan saya pribadi yakin apa yang disampaikan ini semuanya itu bisa menjadi motivasi teman-teman yang memang mungkin masih belum melihat secara penuh pramuka itu gimana sih. Lalu kemudian pramuka itu apakah memang bisa berguna nanti suatu saat. Nah itu tadi sudah disampaikan. Bahkan walaupun sampai dengan tidak aktif lagi, tetap pramuka itu masih bisa dipakai keilmuannya, secara jiwanya. Nah pokoknya luas deh. Mungkin itulah dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like, subscribe. Tapi pramuka ada gitu. Pramuka? Masih gak ada pramuka? Oke. Itu kan berhubung udah agak lama ya. Udah berabad-abad kan? Ini kan sudah tua soalnya. Sudah tua. Ini agak lemes. Nggak botot lagi sini. Nggak lagi berapa. Malu nanti dilihat anak tepuk pramuka. Oke, baik. Ya itulah sedikit penyampaian membahas kisah yang telah dilaksanakan termasuk khususnya oleh Kak Agus. Itu saja dulu. Terima kasih, di-share ya seluas-luasnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.